Kalau dengar nama Plato, apa sih yang kebayang? Mungkin sosok filsuf kuno yang agak berdebu gitu ya. Tapi gimana kalau saya bilang di era digital sekarang ini, Plato itu justru bisa jadi mentor paling relevan buat kita. Soalnya dia punya strategi jitu buat belajar dengan benar yang ternyata masih kepake banget sampai hari ini. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, pertanyaan pertama, apa sih hambatan terbesar buat belajar? Mungkin jawaban yang langsung muncul di kepala itu ya karena kita nggak tahu. Tapi menurut Plato, itu salah. Hambatan terbesarnya justru jauh lebih bahaya, yaitu ilusi kalau kita merasa sudah tahu. Nah, untuk ngerti masalah ini, kita harus mulai berburu dulu nih. Target kita adalah kaum sofis. Ini adalah sebutan untuk sekelompok orang di zaman kuno, tapi sosok mereka ini mewakili masalah yang sangat modern. Plato ngegambarin kaum sofis ini tajam banget. Mereka itu, katanya, ahli ilusi, jago mainin kata-kata, yang dibayar cuma biar kedengaran pinter, bukan buat ngajarin kebenaran. Coba dibayangin influencer atau pakar dadakan zaman sekarang yang lebih mentingin gaya ngomong daripada isi. Nah, itulah mereka. Ini tuh contoh klasiknya misinformasi yang disajikan dengan sangat meyakinkan. Sering lihat kan yang kayak gini di lini masa kita? Jebakan kaum sofis ini pinter banget. Mereka tuh berargumen kalau kepalsuan itu sendiri sebenarnya mustahil ada. Logikanya gini, kalau kita bohong, berarti kita ngomongin sesuatu yang nggak ada. Nah, pertanyaannya gimana caranya kita bisa ngomongin sesuatu yang nggak ada? Ini tuh kayak labirin logika yang sengaja dibuat biar batasan antara yang benar dan yang salah jadi kabur. Jebakan logika tadi membawa kita ke inti masalah yang diwakili oleh kaum sofis. Ini bukan sekedar permainan kata-kata loh, tapi sebuah kesalahan berpikir yang menurut Plato bahaya banget. Dan inilah intinya. Kutipan ini bisa dibilang jadi jantung dari filosofi belajarnya Plato. Sumber kesalahan terbesar kita itu bukan karena pikiran kita kosong, tapi justru karena pikiran kita merasa sudah penuh dengan keyakinan yang keliru. Di zaman serba Google kayak sekarang, ini jadi peringatan yang penting banget. Jadi biar jelas ya, musuh utama menurut Plato itu bukanlah kebodohan, tapi arogansi dari keyakinan yang nggak pernah diuji. Pikiran yang terlalu yakin sama pengetahuannya sendiri itu sama aja dengan pikiran yang tertutup untuk belajar hal baru. Oke, kalau masalahnya adalah pikiran yang kotor karena keyakinan-keyakinan palsu, solusinya bukan dengan nambahin informasi lagi. Plato justru menawarkan sebuah metode, bukan untuk mengisi, tapi untuk membersihkan pikiran kita lebih dulu. Plato nunjukin ada dua pendekatan dalam pendidikan. Yang pertama, nasihat. Ini kayak pas kita langsung bilang ke teman kita, kamu salah. Kata Plato, cara ini jarang berhasil. Nah, pendekatan kedua ini yang jauh lebih ampuh, sanggahan. Ini adalah sebuah proses di mana kita ngebimbing seseorang buat nemuin kesalahannya sendiri. Nah, ini dia metode pemurnian pikiran ala Plato dalam 4 langkah praktis. Pertama, uji silang, tanya terus kata-katanya. Kedua, bongkar, kumpulin semua jawabannya dan tunjukin di bagian mana pendapatnya saling tabrakan. Ketiga, provokasi. Ini nih momen ahahnya. Kontradiksi ini bikin mereka jadi jengkel sama keyakinan lamanya, bukan sama kita. Dan terakhir, murnikan. Mereka akhirnya bebas dari prasangka, dan saat itulah pikiran mereka siap menerima pengetahuan yang sejati. Penting buat dicatat, tujuannya bukan buat menang debat ya, tapi buat membebaskan pikiran. Secara psikologis, ini proses menumbuhkan kerendahan hati intelektual. Ibaratnya kayak mencangkul tanah yang keras dulu sebelum kita tanam benih. Ini langkah persiapan yang wajib, biar pengetahuan baru bisa benar-benar tumbuh. Oke, pikiran kita sekarang ibaratnya sudah dibersihkan. Terus, gimana caranya kita mulai membangun pengetahuan yang kuat dan tahan lama? Yuk kita lihat perangkat apa aja yang disiapin Plato. Fondasi dari pengetahuan itu adalah ingatan. Tapi buat Plato, ingatan itu bukan sekedar ngapalin fakta buat ujian. Definisinya jauh lebih dalam. Ingatan adalah pelestarian kesadaran. Maksudnya, ini adalah kemampuan kita untuk secara aktif memegang teguh pemahaman yang udah kita dapat. Dan ini metafora yang keren banget buat ngebantu kita paham. Plato ngajak kita ngebayangin jiwa kita itu kayak sebuah buku. Coba bayangin, di dalam pikiran kita itu ada juru tulis. Setiap kali kita melihat atau ngalamin sesuatu, si juru tulis ini langsung mencatatnya di buku jiwa kita. Kalau catatannya akurat, kita jadi punya pemahaman yang benar. Tapi kalau catatannya keliru, ya kita bakal membentuk opini yang salah. Inilah kenapa punya persepsi yang jernih itu penting banget. Jadi, gimana caranya kita mastiin si juru tulis batin kita ini nulisnya bener, apalagi pas kita berhadapan sama ide-ide besar yang rumit. Nah, Plato nawarin satu alat terakhir yang super praktis. Belajar pakai analogi. Coba ingat-ingat deh, gimana kita belajar baca dulu.
Kan nggak mungkin langsung dikasih novel tebel. Kita mulai dari huruf A, B, C, terus dieja di kata-kata gampang kayak BUKU. Begitu kita kenal polanya, baru deh kita bisa baca kata yang lebih susah. Kata Plato, prinsip yang sama berlaku buat semua ide besar. Mau ngerti konsep abstrak kayak keadilan, jangan mulai dari teori negara yang rumit. Mulai aja dari contoh sederhana di sekitar kita. Gimana sih cara bagi mainan yang adil sama adik? Nah, kita kembali lagi ke titik awal. Plato udah ngasih kita semacam peta. Kenali ilusi pengetahuan, bersihkan pikiran dari rasa sok tahu pakai metode sanggahan, terus bangun pemahaman sejati pakai ingatan dan analogi. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang dipikirkan Plato, tapi apa yang bakal kita lakuin. Di dunia yang banjir sofis modern ini, gimana cara Anda akan memulai proses pemurnian pikiran Anda sendiri?